Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Condro Priyotomo, nomor induk mahasiswa 200605110167. Di sini saya berasal dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika, dari kelas A, mata kuliah Praktikum Elektronika Digital. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya eh, mengenai proyek akhir membuat animasi lampu berjalan sebagai persyaratan untuk UAS Praktikum Elektronika Digital. Selanjutnya berikut adalah tampilan hasil dari animasi lampu berjalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap yang saya lalui dalam pembuatan animasi lampu berjalan tersebut. Tahap pertama adalah saya mendesain animasi. Berikut adalah hasil desain animasi saya. Pada panel pertama, di sini panel pertama, frame pertama saya hidupkan lampu 1, 5, 32, 33, dan 34. Pada saat proses desain ini, bagi lampu yang nantinya akan hidup, maka saya tandai dengan warna biru. Dan bagi lampu yang nantinya mati, tidak saya beri tanda apa-apa atau saya poloskan. Di dalam desain ini, saya mendesain sebanyak 7 panel dengan 16 frame. Kemudian dari hasil desain ini nantinya saya transfer ke dalam tiap panel-panel yang ada di sini. Seperti pada panel 1 frame pertama ini, saya transfer ke sini ke tiap panelnya. Ini adalah tabel kebenarannya. Di sini pada frame pertama ini dinyatakan dalam bilangan biner. Pada frame pertama itu yang nantinya hidup adalah lampu nomor 1, 5, 32, 33, dan 34. Sama dengan pada desain animasi. Yang hidup juga 1, 5, 32, 33, dan 34. Begitu pula dengan frame kedua pada panel 1 berikut. Yang hidup adalah lampu pertama 5, 6, 10, 26, 30, 32, 33, dan 34. Pada panel 1 di sini, pada tabel kebenarannya juga yang benar saya beri tanda angka boolean 1. Pada lampu 1, 5, 6, 10, 26, 30, 32, 33, dan 34. Setelah saya pindahkan dari desain animasi ke dalam tabel kebenaran pada panel 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 7, kemudian saya membuatkan peta Carnot dari tiap LED yang ada pada tabel kebenaran. Agar lebih mudah dan agar lebih ringkas, sebelumnya saya sederhanakan terlebih dahulu. Yang sama kita beri tanda warna yang sama. Seperti LED nomor 2, 3, dan 4 ini pada saat mati sama, pada saat hidup juga sama. Maka dari itu saya beri tanda warna merah gelap.
Pada lampu nomor 6 dan 26 juga sama. Kemudian saya kasih tanda warna kuning agar lebih memudahkan dalam pembuatan peta Karnoknya. Kemudian kita membuat peta Karnok pada tiap LED. Untuk LED yang tidak ada persamaannya, maka kita jadikan satu peta Karnok seperti LED satu ini. Kemudian untuk yang memiliki persamaan, maka hanya kita buatkan satu peta Karnok saja untuk membuatnya lebih ringkas. Dari sini kita pindahkan ke dalam peta Karnok, kemudian kita sederhanakan. Proses penyederhanaannya di sini saya menggunakan proses sum of product, yaitu yang mana artinya adalah penjumlahan dari hasil perkalian. Yang diperhatikan di sini adalah ekspresi boolean yang bernilai 1. Suku-sukunya ini disebut dengan minterm. Kemudian kita sederhanakan dengan cara yang bertetangga kita jadikan lebih ringkas. Seperti berikut ini. 1, 1, 1, 1 ini adalah bertetangga karena saling berjejeran. Caranya seperti apa? Dalam peta Karnok ini, yang sebelah sini adalah WX dan yang sebelah sini adalah YZ secara berurutan. Caranya adalah dengan melihat yang sama, nilai input yang sama dalam indikator input yang ada di samping-samping ini. Di sini yang sama adalah W dengan nilai boolean 1 dan Y dengan nilai boolean 0. Maka penulisannya adalah W, Y, absen. Untuk yang bernilai boolean 0, maka kita tambahkan dengan indikator absen. Begitu juga dengan yang sebelah sini. Ini kita jadikan satu dengan yang sini karena sebelah kanan itu berkelanjutan dengan sebelah kiri, sebelah atas berkelanjutan dengan yang sebelah bawah. Seperti itu. Di sini yang sama adalah W, kemudian Z absen. Maka hasil dari penyederhanaannya adalah F sama dengan W, Y absen plus W, Z absen. Setelah kita sederhanakan semua peta Karnok yang ada di sini, maka berlanjut ke dalam pembuatan rangkaian di Digitalworks. Contohnya pada panel 1 berikut, kita split layar dulu agar lebih mudah. Pada rangkaian pertama ini adalah rangkaian dari LED 2, 3, dan 4. Peta Karnok dan penyederhanaannya adalah seperti ini. Hasil penyederhanaannya F sama dengan WY absen plus WZ absen, kita pindahkan, kita jadikan sebuah rangkaian. Yang mana di sini sudah saya pasangkan counter naik sinkron. Di sini input clock, output W, output X, output Y, output Z. Kemudian saya buatkan untuk output yang bernilai negasi atau bernilai absen dengan menambahkan gerbang logika NOT. Selanjutnya dalam proses pembuatannya untuk perkalian saya menggunakan gerbang logika N. Dan untuk penjumlahan saya menggunakan gerbang logika OR. Langsung saja, ini ada 2 perkalian dan 1
hasil perkaliannya kita jumlahkan. Berdasarkan hasil penyederhanaannya pada panel 1, lampu 2, 3, dan 4. Inputnya adalah, yang kita sambungkan adalah inputnya. Input yang pertama adalah W, kita sambungkan ke output W. Kemudian kita sambung input kedua kita sambungkan ke Y absen. Input ketiga ke W. Kemudian input keempat ke Z absen. Setelah inputnya sudah terhubung, selanjutnya kita hubungkan ke gerbang OR agar dijumlahkan nantinya di sini. Setelah dari gerbang OR, maka keluarlah input ke LED 2, 3, dan 4. Di sini saya menggunakan counter naik sinkron. Apa sih counter naik sinkron itu? Counter adalah rangkaian elektronika digital yang dipicu oleh clock atau rangkaian sekuensial. Inilah clock, ini clock. Dan menggunakan urutan logika digital. Hasilnya nanti urutannya adalah bernilai 0, 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Itu kalau counter naik. Kalau counter turun berarti seumpama counternya adalah 16, berarti 16, 15 sampai turun. Seperti itu. Dalam bentuk biner. Dan counter juga dapat dihentikan atau diputar ke penghitungan awal kapan saja. Counter naik. Kalau naik berarti nilainya naik dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Kemudian sinkron, maksud dari sinkron di sini adalah a clock langsung berhubungan dengan clock pada IC JK clock. Counter naik sinkron tersebut saya buatkan IC agar lebih mempermudahkan saya dalam pembuatan panel berikutnya tanpa harus membuat ulang counter naik sinkronnya. Dan juga dari hasil dari hasil pembuatan rangkaian gerbang logika dari tiap panel, saya jadikan IC juga agar tampilan pada from project lebih sederhana dan lebih tidak rumit dan lebih enak dipandang. Untuk kendala dalam pembuatan proyek akhir ini mungkin ada beberapa salah satunya ada materi lupa dan harus mengulang kembali mempelajarinya. Kemudian ada beberapa cara dalam pemraktekan yang lupa sehingga menghasilkan output yang salah. Mungkin kendalanya hanya seperti itu saja. Untuk kendala yang lebih rumit mungkin tidak ada. Sekian presentasi mengenai proyek akhir pembuatan animasi lampu berjalan sebagai persyaratan UAS Praktikum Elektronika Digital dari saya. Sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.